Haminjun. Ketika Yesus lahir, orang Majus dari timur memberikan salah satunya Haminjun. Dan dilansir dari Kemdikbud, Haminjun terbaik terbukti dari Tapanuli, yaitu Haminjun Toba. Orang pun menduga hadiah Haminjun untuk Yesus pasti yang terbaik, dan itu pasti berasal dari Tapanuli. Lalu dari mana orang bijak dari timur itu? Literatur menyebutkan dari Persia, dan Persia berabad-abad melakukan jual beli Haminjun di Tapanuli, tepatnya di Barus. Lalu apakah Haminjun masih komoditas unggul saat ini? Aek Sibundong. Aek ini termasuk satu-satunya sungai yang langsung mengalir ke laut. Tidak seperti aek lainnya yang masih berkumpul di Danau Toba. Aek Sibundong melewati 3 kabupaten, Humbang, Taput, dan Tapteng. Ada apa di Tapteng? Pada abad awal Masehi, seorang pengelana berdarah Yunani, Claudius Ptolemeus, menyebut Barosai. Ditafsir, Barosai ini adalah daerah Barus saat ini. Barus menjadi epicentrum perdagangan kuno yang menjadi tempat bertemu para saudagar dari Mesir, Persia, Yunani, Arab. Mereka membeli Haminjun dan kapur Barus, satu-satunya kata dari Indonesia yang kemudian diadopsi di Al-Quran. Mungkinkah dulu para saudagar itu menggunakan Aek Sibundong sebagai media pertukaran Haminjun karena Haminjun terbaik ada di Humbang Hasundutan? Dolok Sanggul. Nama asal-usul tempat ini tergolong unik. Bagaimana mungkin hanya karena seorang ibu ketinggalan sanggul, maka sejak itu namanya berubah jadi Dolok Sanggul? Jika itu benar, berarti ibu itu bukan orang sembarangan. Dengan tinggalnya sanggulnya lantas mengubah nama tempat tersebut, tentu sudah cukup menjadi bukti tafsir bahwa status sosial si ibu itu tinggi. Lalu, siapa kira-kira ibu itu? Mungkin saja ia si Baso. Dulu si Baso memang memakai sanggul, tepatnya sanggul Naganjang. Mungkin pula ia orang kaya, sebab pada saat itu sanggul masih sangat jarang. Lagi pula sanggul bukan milik orang Batak, bahkan bukan milik orang Indonesia. Dikabarkan sanggul baru masuk ke Nusantara pada abad ke-15. Siapa sebenarnya ibu itu? Danau Toba sudah lama dicari orang-orang Eropa selekas kabar burung perang Padri, tapi berbagai upaya itu tidak mencapai hasil yang baik. Malah kemudian Junghun menyebut Danau Toba itu dongeng belaka ketika ia gagal dan hanya tiba di Lembah Selindung. Sebelum Junghun, banyak orang barat yang juga mencari Danau Toba tapi gagal. Mulai Charles Miller berakhir di Padang Lawas, Ibu Tun akhirnya sakit, Anderson berkeliling dari Sungai Deli hingga Muara Asahan, Burton dan Ward pun gagal juga, Munson dan Liman malah terbunuh. Oscar van Kessel lagi-lagi hanya tiba di Lembah Selindung, hingga akhirnya ahli bahasa tiba ke jantung Danau Toba, namanya Van der Tuuk. Dengan demikian, Van der Tuuk adalah orang pertama yang tiba di Danau Toba. Kok bisa-bisanya Van der Tuuk?